Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari psikologi konseling, yaitu dengan pendekatan humanistik. Kelompok 2 terdiri dari Monica Irak, Rolia Arina Putri, saya sendiri, Salsabila Agustina, dan Syifa Rianto. Nah, materi yang pertama yaitu ada pengenalan dari pendekatan humanistik. Nah, dalam pendekatan humanistik ini, dalam konseling, humanistik ini merupakan perspektif ketiga. Yang maksudnya itu istilah perspektif ketiga ini tuh menunjukkan bahwa ini tuh adalah pandangan ketiga yang berbeda dari dua pandangan sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorism. Namun, walaupun mereka berbeda, humanistik bukan berarti menyangkal prinsip pendekatan psikoanalisis dan behaviorisme. Nah, yang selanjutnya itu humanistik itu memperhatikan potensi manusia dan keunikan pengalaman individu. Yang selanjutnya itu pendekatan humanistik ini membantu individu untuk memahami perasaan mereka, menemukan makna hidup dan mencapai aktualisasi diri. Nah, konsep inti dari pendekatan humanistik itu ada yang memahami dan empati terhadap pengalaman klien, menghargai pilihan klien, mengeksplorasi masalah dengan pendekatan yang otentik dan kolaboratif, meningkatkan motivasi klien secara kolaboratif dan otentik, melakukan negosiasi kontrak sebelum konseling dimulai, dan konseling ini dilaksanakan dengan genuine dan otentik. Genuine ini tulus dan jujur. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan person-centered. Pendekatan ini tuh dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1940-an. Nah, pendekatan ini tuh memiliki asumsi bahwa individu itu yang mencari bantuan akan diperlakukan sebagai seorang konseli yang bertanggung jawab dan memiliki kekuatan untuk mengarahkan dirinya. Dalam proses konseling, individu adalah personal dengan kapasitas positifnya. Maksudnya, individu itu memiliki kemampuan yang positif untuk mendorong dirinya melakukan untuk mengarahkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Lalu pendekatan ini tuh juga memandang individu sebagai makhluk yang rasional, sosial, realistis, dan berkembang. Manusia itu terus melangkah maju untuk mencapai aktualisasi diri dan melakukan penyesuaian psikologis. Nah, di dalam pendekatan ini manusia itu dianggap akan terus melangkah maju untuk mencapai pengaktualisasi diri mereka. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Monik. Baik, selanjutnya itu adalah konsep inti dari pendekatan person-centered ini. Setiap individu memiliki kapasitas untuk memahami dirinya sendiri dan memperbaiki keadaannya. Namun kapasitas Oke, saya ulangi konsep inti. Jadi setiap individu itu memiliki kapasitas untuk memahami dirinya sendiri dan memperbaiki keadaannya. Namun kapasitas ini akan dapat terwujud jika konselor menciptakan suasana yang hangat, menerima klien apa adanya, dan dapat memahami relasi atau hubungan dengan klien. Kepribadian individu terdiri dari organisme atau fisik dan psikis. Phenomenal field atau pengalaman bermakna dan konsep diri yang merupakan interaksi antara keduanya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu peran konselor yang akan dijelaskan oleh Rolia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peran konselor. Jadi elemen kunci dari konselor dengan pendekatan humanistik itu yaitu pada kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal pada kliennya serta menghadirkan iklim atau suasana konseling yang kondusif. Sikap yang harus dihadirkan oleh konselor yaitu adalah congruence dan genuine, lalu unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Yang ketiga, accurate empathic understanding. Itu pemahaman yang empatik dan akurat.
Konselor juga dapat memberikan tes psikologis yang singkat atau terbatas. Tes tersebut bisa berupa Q-short berisi 100 kartu pertanyaan yang berkaitan dengan self atau dirinya sendiri. Klien nantinya diminta untuk memilih kartu yang mereka inginkan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Monik. Kepada Monik disilakan. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan konseling pendekatan person centered. Yang pertama itu membantu konseli mencapai kemandirian dan integrasi diri yang lebih baik. Selanjutnya itu membantu konseli menemukan konsep diri yang lebih positif melalui komunikasi dalam sesi konseling. Konseling ini merupakan orang berharga, penting, dan memiliki potensi positif yang harus diterima apa adanya. Selanjutnya itu konselor memfasilitasi konseli dengan hubungan terapeutik. Selanjutnya, membantu individu menuju aktualisasi diri atau pengembangan diri secara maksimal. Nah, karakteristik dari aktualisasi diri ini adalah keterbukaan terhadap pengalaman, memiliki kepercayaan pada diri sendiri, memiliki sumber evaluasi dari dalam diri sendiri, kemauan untuk terus berkembang. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifaryanto. Selanjutnya yaitu hubungan terapeutik. Pada hubungan ini menekankan pada kualitas terapis, empati, rasa hormat, tidak menghakimi, serta komunikasi yang baik. Melalui hubungan yang tulus dengan terapis, klien dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam hubungannya yang lain. Slide selanjutnya, Sal. Ada beberapa hipotesis Roger tentang kondisi yang diperlukan dan memadai untuk perubahan kepribadian terapeutik. Yang pertama yaitu dua orang yang berada dalam kontak psikologis. Orang pertama yaitu klien berada dalam kondisi yang tidak sesuai, rentan, atau cemas. Orang kedua yaitu terapis bersifat penguruan terapis atau konselor terintegrasi dalam hubungan tersebut. Terapis mengalami penghargaan positif tanpa syarat untuk klien. Kemudian terapis mengalami pengalaman empati, pemahaman internal klien, dan berusaha untuk mengkomunikasikan pengalaman ini kepada klien. Selanjutnya, komunikasi kepada klien tentang pemahaman empatik terapis dan sikap positif tanpa syarat yang diberikan terapis pada tingkat minimal. Selanjutnya yaitu teknik atau aplikasi pada pendekatan humanistik. Yang pertama menekankan pada sikap terapis, seperti mendengarkan secara aktif, merespon dan merefleksikan perasaan klien, memberikan dukungan, dan bersikap empati. Kemudian aplikasinya, pendekatan ini dapat diterapkan pada konseling individu dan kelompok. Contohnya pada kasus depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, dan gangguan makan. Selanjutnya, keterbatasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterbatasan. Keterbatasan dari pendekatan psikologi humanistik dengan pendekatan person center ini yaitu yang pertama kurang efektif bagi klien yang pasif atau klien yang membatasi respon. Yang kedua, umumnya klien itu butuh arahan yang lebih besar, terstruktur, dan teknikal. Yang ketiga, klien yang dalam masa krisis mungkin membutuhkan lebih banyak tindakan direktif. Dalam beberapa kasus, klien juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat, bukan harapan dirinya.
Baiklah, selanjutnya itu materi pembahasan kasus akan dijelaskan oleh Rolia. Baiklah, saya akan menjelaskan soal contoh kasus dengan contoh kasus konseling dengan pendekatan humanistik. Kasusnya adalah yang pertama, Ahmad adalah seorang remaja yang merasa sulit untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia merasa tertekan dan cemas karena tekanan yang diberikan oleh orang tuanya serta teman-temannya dalam memilih jalur karir tertentu. Meskipun sebenarnya ia kurang yakin dengan apa yang sebenarnya ia inginkan. Jadi analisisnya adalah, dalam pendekatan humanistik, konselor akan membantu Ahmad menjelajahi nilai-nilai, minat, dan tujuan hidupnya secara lebih mendalam. Konselor akan fokus pada peningkatan pemahaman Ahmad pada dirinya sendiri, membantu ia mengidentifikasi kekuatan dan bakatnya, serta mendukungnya mengeksplorasi berbagai pilihan karir yang sesuai dengan keinginannya. Pendekatan ini akan mendorong Ahmad untuk mengambil kontrol atas hidupnya sendiri dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasinya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan Gestalt. Nah, pendekatan Gestalt ini diperkenalkan oleh Fritz dan Perls pada tahun 1940-an dan termasuk dalam terapi fenomenologikal eksistensial. Nah, pendekatan ini itu memandang manusia dapat mengatasi permasalahannya sendiri dengan menggunakan kesadaran dan pengalaman yang sedang ia alami. Pendekatan ini juga mengajarkan metode kesadaran fenomenologi. Maksudnya itu, kesadaran fenomenologi ini yaitu dalam dia itu jadi fokus pada pengalaman yang ia alami. Dan pendekatan Gestalt ini juga fokus pada proses daripada isi. Landasan filosofis dari pendekatan ini yang pertama itu perspektif fenomenologis, yang mana itu tuh melibatkan cara kita melihat atau merasakan dunia dari pengalaman langsung diri kita sendiri. Yang kedua itu perspektif teori medan atau the whole field, yaitu fokus pada semua faktor atau situasi yang berpengaruh, bukan hanya pada satu bagian. Yang ketiga itu perspektif eksistensial, yaitu menekankan pada pengalaman hidup individu dan kebebasan individu tersebut untuk membuat pilihan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Monique. Baik, selanjutnya itu ada konsep inti. Jadi, individu yang sehat itu adalah individu yang dapat melengkapi siklus Gestalt atau pembentukan dan pemutusan Gestalt. Nah, jika tidak terlengkapi, maka individu akan mengalami masalah seperti lapisan pada neurosis, kepura-puraan, fobia, kebuntuan, implosi, eksplosi, urusan yang tidak terselesaikan, dan mekanisme pertahanan diri. Selanjutnya. Nah, pendekatan ini menekankan pada di sini dan saat ini. Sehingga kata tanya yang digunakan adalah apa dan bagaimana. Mekanisme pertahanan diri meliputi ada introyeksi. Introyeksi ini adalah mekanisme di mana seseorang mengambil nilai, keyakinan, atau perilaku orang lain tanpa memproses atau menerimanya secara sadar. Contohnya tuh seperti seorang anak yang menjadi pendiam karena diajarkan bahwa anak yang baik adalah anak yang diam. Yang selanjutnya itu ada retrofleksi, yang mana retrofleksi ini adalah mekanisme di mana seseorang mengarahkan energi atau perasaan ke dalam dirinya sendiri, bukan ke lingkungan luarnya. Contohnya, seorang yang marah pada dirinya sendiri saat frustasi, alih-alih mengekspresikannya ke pihak yang membuatnya frustasi. Selanjutnya yaitu defleksi. Defleksi ini adalah mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya ke hal lain. Contohnya,
Contohnya sepasang kekasih yang bertengkar. Nah, dari salah satu mereka tuh mengalihkan pembicaraan ke topik lain untuk menghindari konflik tersebut. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi. Proyeksi ini adalah mekanisme di mana seseorang memproyeksikan perasaan, motif, atau pikirannya sendiri pada orang lain. Contohnya, seorang yang cemburu akan menuduh pasangannya berselingkuh tanpa bukti. Nah, selanjutnya ada peleburan. Peleburan ini adalah kehilangan batas antara diri sendiri dan orang lain, sehingga menyerap perilaku atau identitas orang lain. Contohnya misalnya K-popers itu akan mengadopsi gaya bahasa penampilan idol-idolnya yang secara berlebihan. Dan yang terakhir itu ada isolasi. Isolasi ini adalah memisahkan diri dari orang lain dan lingkungan sekitar, baik secara fisik maupun secara emosional. Contohnya, seseorang yang mengalami depresi akan menarik diri dari kegiatan sosial dan lingkungan interpersonal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi peran konselor akan dijelaskan oleh Rolia. Baiklah, saya akan menjelaskan peran konselor dengan pendekatan Gestalt. Jadi, konselor memfokuskan pada hal perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, dan hambatan untuk mencapai kesadaran pada konseli. Konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru bagi konseli. Konselor berperan sebagai proyektor screen. Konselor juga harus mampu membaca dan menginterpretasikan bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan oleh konseli, seperti depersonalisasi, impersonal, ambigu, metafora, dan perumpamaan, serta yang terakhir adalah bahasa elusif atau menutupi kenyataan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Tujuan konseling akan dijelaskan oleh Monique. Baik, selanjutnya itu ada tujuan konseling. Nah, tujuan konseling Gestalt itu adalah untuk membantu konseli mencapai beberapa hal penting melalui eksperimen atau aktivitas yang dilakukan bersama konselor selama sesi konseling. Hal-hal tersebut itu antara lain, yang pertama itu mencapai kesadaran atas apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Atau insight penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, dan tanggung jawab terhadap pilihan. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Yang terakhir, memiliki kemampuan mengenali, menerima, dan mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan dirinya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Shivaryanto. Selanjutnya itu hubungan terapeutik. Pada pendekatan ini, sikap dan perilaku terapis lebih penting daripada teknik yang digunakan. Terapis tidak menafsirkan untuk klien, tapi membantu klien dalam mengembangkan sarana untuk membuat interpretasi mereka sendiri. Kemudian klien mengidentifikasi dan menangani urusan yang belum selesai dari masa lalu yang mengganggu fungsi saat ini. Kemudian teknik dan aplikasi. Teknik dalam terapi Gestalt adalah yaitu salah satu dari dua bentuk latihan berikut. Yang pertama, latihan yang meliputi kegiatan ada tindakannya gitu, seperti tindakan frustasi, bermain peran fantasi, dan psikodrama. Kemudian intervensi yang tidak direncanakan dan inovatif yang berasal dari interaksi klien dan konselor pada saat itu juga. Terapi Gestalt dianggap dapat membantu individu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebutuhan emosional dan fisik mereka terhubung. Klien dapat belajar bahwa menyadari diri internal mereka merupakan kunci untuk memahami mengapa mereka bereaksi dan berperilaku dengan cara tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa.
Baiklah, materi selanjutnya itu keterbatasan. Keterbatasan dari pendekatan Gestalt ini yaitu yang pertama, konselor ini harus memiliki kualitas pengembangan diri yang tinggi. Yang kedua, efektivitas dari teknik konfrontasi dan teknik teater masih terbatas dan belum mapan. Yang ketiga itu dianggap sebagai pendekatan yang hanya berpusat pada diri sendiri atau self-centered approach. Yang keempat, pendekatan ini tuh tidak memiliki dasar teori yang kuat dan hanya berpusat pada here and now sehingga tidak relevan dengan pendirian diagnosis dan tes. Materi selanjutnya yaitu pembahasan kasus akan dijelaskan oleh Rolia. Baiklah, kasus yang berhubungan dengan pendekatan Gestalt. Jadi Maya adalah seorang ibu rumah tangga yang merasa cemas dan stres karena konflik yang terjadi dalam hubungannya dengan suaminya. Ia sering merasa tidak dihargai dan tidak didengarkan oleh suaminya, dan hal ini menyebabkan perasaan frustasi dan kesepian. Jadinya, Sal? Analisis dari kasus ini adalah, dalam pendekatan Gestalt, konselor akan membantu Maya untuk lebih menyadari dan menghadapi pengalamannya emosionalnya dengan lebih langsung. Konselor akan menggunakan teknik eksperimental seperti peran playing untuk membantu Maya mengeksplorasi perasaan dan pikirannya terkait hubungannya dengan suaminya. Selain itu, konselor akan membantu Maya untuk mengidentifikasi pola-pola interaksi yang tidak sehat dan membantu dia untuk meningkatkan komunikasi dengan suaminya secara lebih efektif. Pendekatan ini akan menekankan pada pengalaman di sini dan sekarang, serta integrasi yang holistik. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baiklah, itu tadi pembahasan materi pendekatan humanistik dengan pendekatan person-centered dan pendekatan Gestalt. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.